Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 134 Kepedihan untuk Patriark Tua Feng. Mengurangi rasa sakit yang akan ditimbulkannya. Apakah kamu sadar bahwa hanya dengan fakta bahwa kamu mengusulkan untuk membatalkan pertunangan, kamu sudah menyebabkan kesedihan padanya? Feng Xiao menatapnya dengan marah, lalu berdiri untuk mencaci maki Murong Yisuan lebih lanjut. Kalian berdua tumbuh bersama dengan begitu dekat dan saling menyukai sejak kecil. Aku pikir kalian berdua akan menikah tahun ini dan sekarang kalian mengatakan ingin membatalkan pertunangan. Katakan padaku, apakah kalian tidak mengecewakan King Ge dengan melakukan ini? Di atas atap, Feng Jiu menatap Feng Xiao yang benar-benar marah. Dia adalah ayahnya, seorang ayah yang mencintai putrinya lebih dari nyawanya sendiri. Namun, sikap memanjakan yang berlebihan itulah yang membuatnya tidak pernah berpikir untuk mencurigai perubahan yang terjadi pada putrinya. Di matanya, tidak peduli bagaimana putrinya bertindak, atau apa yang dia lakukan, dia akan selalu menjadi yang terbaik. Terhadap Feng Xiao, Feng Jiu benar-benar tahu apa yang harus dirasakan. Kecewa. Sama sekali tidak, lagi pula, dia tidak tahu bahwa Feng Xiao telah tertukar, kan? Terlepas dari sudut pandang mana, dia tetaplah seorang ayah yang baik, seorang ayah yang sangat mencintai putrinya. Menatap Feng Xiao sejenak, dia kemudian mengalihkan pandangannya dan menatap sosok Murong Yisuan. Dia tidak menyangka dia akan datang untuk membatalkan pertunangan, tetapi bagaimanapun, semua yang terjadi di hadapannya sama sekali tidak menjadi perhatiannya. Dia ingin mencari tahu di mana kakeknya dikurung. Dengan hati-hati ia meletakkan kembali genteng itu pada tempatnya, memanggil kekuatannya dan melompat pergi, meninggalkan tempat itu tanpa bersuara saat ia menuju bagian belakang rumah besar itu. Dengan kenangan dalam benaknya, dia tahu jalan di sekitar kediaman Feng dengan baik dan dia datang ke halaman kakeknya dengan cepat. Dari apa yang bisa dia lihat, bahkan jika Patriark Tua telah dikurung karena dia menderita setan kegilaan, dia akan dikurung di dalam halamannya sendiri. Sebagai anak berbakti ayahnya kepada Patriark Tua, Feng Xiao tidak akan memperlakukan ayahnya sendiri seburuk itu. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Aku akan membunuhmu. Kau wanita berbisa. Berbisa sekali. Bahkan sebelum mendekati tempat itu, orang sudah bisa mendengar Patriark Tua berteriak. Beberapa saat kemudian, Su Ruoyun mengenakan gaun biru muda berjalan keluar dari ruangan. Saat dia menutup pintu ruangan rapat-rapat, dia berkata sambil meneteskan air mata buaya kepada dua pengawal Feng di pintu, kakek sedang tidak sehat, pastikan untuk menjaganya dengan baik. Jangan khawatir, Nona muda. Bawahanmu akan menjaga Patriark Tua dengan baik. Kedua pengawal Feng menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku akan datang lagi besok. Feng King Ge mengangguk, sebelum berjalan pergi, langkahnya ringan. Melihat kepergiannya, kedua pengawal Feng itu melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum salah satu dari mereka berkata, katakan padaku, menurutmu mengapa Tuan Tua terus mengutuk Nona muda? Dan terus bersikeras bahwa dia seorang penipu. Bukankah dikatakan bahwa banyak tabib terkenal telah datang dan mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama dengan diagnosis mereka? Bukankah mereka semua mengatakan bahwa Tuan Tua telah menderita setan kegilaan? Pikirkanlah, jika tidak, mengapa Tuan Tua menyerang Nona muda dengan pedang untuk mencoba membunuhnya? Penjaga Feng menggaruk kepalanya dan berkata dengan agak bingung, tapi itu sungguh aneh. Tuan Tua baik-baik saja sebelumnya, mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Aku punya firasat bahwa ada sesuatu yang aneh tentang semua ini tetapi aku tidak dapat menjelaskannya. Kalau begitu, jangan terlalu ambil pusing. Kita hanya perlu mengawasi Tuan Tua dengan saksama dan tidak membiarkan apapun terjadi, oke? Suara penjaga Feng baru saja turun ketika mereka berdua menggerutu dan tubuh mereka terjatuh tak sadarkan diri ke tanah. Feng Jiu yang mengenakan pakaian serba hitam mendarat di dalam pelataran dan setelah mengedarkan pandangannya ke sekeliling, dia segera menyelinap masuk sambil mendorong pintu hingga terbuka. Celakanya, saat ia melihat Patriark Tua di dalam, matanya langsung memerah dan ia berlari menghampiri dengan beberapa langkah cepat sambil berseru dengan suara tercekat, kakek. Patriark Tua memang dikurung di dalam kamarnya sendiri seperti yang dia duga. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa lelaki tua itu akan dirantai ke tempat tidurnya dan ditinggalkan dalam keadaan yang sangat acak-acakan, rambutnya dibiarkan berantakan. Anggota tubuhnya dikunci dengan rantai besi mistis, matanya merah dan merah darah dengan lingkaran hitam yang tampak seperti memar di bawah matanya. Baru beberapa hari sejak terakhir kali dia melihat kakeknya dan dia sudah kehilangan banyak berat badan.